Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang kita akan mengulang kembali materi yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang nilai tempat bilangan ya. Misalnya ustazah punya contoh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titiknya di sini. Bacanya berapa ini? 234.567. Angka yang paling terakhir ini sebagai satuan. Setelah satuan 67, berarti 6-nya puluhan. 567, 500 berarti 5 sebagai ratusan. 4.567, 4.000 berarti 4 sebagai ribuan. 34.567, 34.000 berarti 3-nya ini sebagai 10.000. Sedangkan ini 234.000, berarti 2 ini sebagai 200 ribuan. Sekarang ustazah akan menjelaskan cara menjumlahkan bilangan puluhan dengan satuan. Puluhan dengan satuan 36, kita jumlahkan, ini kan puluhan kan, bilangan puluhan, kita jumlahkan dengan satuan, misalnya 7. 6 ditambah 7 13. Ingat 13, satuannya angka 3, satunya kita letakkan di atas. Untuk penjumlahan satunya kita letakkan di atas. Kalau dia hasil penjumlahan 1 tambah 3 4, jadi hasilnya 43. Misalnya kita punya angka 48, kita jumlahkan dengan misalnya 35. Tambah cara menjumlahkan itu, kalau pakai cara jalan ke bawah, satuan 8 kan, 48 ini satuannya 8, puluhannya 4. Kalau 35 satuannya 5, puluhannya 3. Dia harus lurus. Ini satuan 8, di bawahnya harus satuan juga 5 di bawahnya. Ini 4 puluhan, di bawahnya juga harus puluhan. Sekarang kita jumlahkan satuannya dulu yang paling kanan. 8 ditambah 5 berapa? 13. 13 kan lebih tuh dari 10. Berarti kita letak 3 di sini. Satunya kita letakkan di atas. 13, 1 sama 3. Letak 3-nya di bawah, satunya di atas. Kita jumlahkan 1 tambah 4 5, 5 tambah 3 8. Hasilnya 83. Misalnya ratusan dengan puluhan. Misalnya 239, kita jumlahkan dengan 42. 9 ditambah 2 11, 1 letak di bawah, yang puluhan yang satunya lagi letak di atas. 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8. 2 di sini kan nggak ada angka apa-apa, jadi 2-nya turun aja, jadi hasilnya 281. Baiklah anak ustazah, sekarang kita akan mempelajari pengurangan. Sebelumnya kita sudah dituliskan ini 176 dikurang 38. Dengan cara ke bawah kita dapat menuliskan 176 dikurang 38. Sekarang coba perhatikan 8 ini posisinya harus tepat di bawah 6 karena dia satuan sama satuan. 3 posisinya harus tepat di bawah 7 karena dia sama-sama puluhan. Dikurang 8 bisa? Tidak bisa kan? Karena 6 tidak bisa dikurang 8, maka dia meminjam ke 11. Jadi 16. Jadi kalau ini
Jadi 16, 7-nya karena udah dipinjam dia berubah menjadi 6. Sekarang kita kurangkan. 16 dikurang 8, 8. 7 tadi sudah dipinjam 1 ke sebelah, jadi berubah jadi 6. Lalu kita tuliskan 6 dikurang 3, 3. Satunya turun, 138. Sekarang satu kali lagi, misalnya 365 dikurangi 56. Kita kurangkan. 5 dikurang 6 bisa? Tidak bisa. Berarti kalau dia tidak bisa, berarti dia pinjam ke sebelah. Pinjam ke sebelah, 5 ini berubah jadi 15. 15 dikurang 6, 9. Karena 6 tadi sudah dipinjam ke sebelah, jadi 6 berkurang 1 menjadi 5. 5 dikurang 5, 0. 3-nya turun. Jadi hasilnya 309. Baiklah anak ustazah, sekarang kita akan mengulang kembali pelajaran tentang perkalian. Sekarang ada contohnya 32 dikali 4, perkalian puluhan dengan satuan. Kita bisa tuliskan 32. 4 ini letaknya harus tepat di bawah angka 2 karena dia sama-sama satuan. 4. Kita kalikan 2 dikali 4, 8. Kita letakkan di bawahnya. Sekarang 4 kita kalikan 3, hasilnya 12. Jadi hasilnya 128. Sekarang kita mengkalikan puluhan dengan puluhan. Misalnya 28 dikali 12. Kita tulis 28. 12-nya kita letakkan seperti ini, tepat di bawah 20. 8 dikali 2, 16. Letak 6, simpan 1. Simpannya kita letakkan agak pinggir sedikit. Sekarang udah 2 kali 8, 16. 2 kali 2, 4. 4 ditambahkan dengan yang kita simpan, 1. Berarti 4 tambah 1, 5. Sekarang kita kalikan ini lagi. 1 dikali 8, 8. 1 dikali 2, 2. Ditambah 6-nya turun. 5 ditambah 8, 13. Letak 3, simpan 1. 1 tambah 2, 3. Jadi hasilnya 336. Baiklah anak ustazah, sekarang kita akan mengulang kembali tentang pembagian ke bawah. 208 dibagi 8. Posisinya jangan terbalik. 208 letaknya di dalam, 8 letaknya di luar. Sekarang kita bagi 8 bisa? Tidak bisa. 2 dibagi 8 tidak bisa kan? Jadi dia ke 20. 20 dibagi 8 dapat berapa? Dapat 2. Karena 2 dikali 8 hasilnya 16. Kalau 3 dikali 8 hasilnya 24. Karena ini 20, jadi ini nggak cukup kan? Jadi yang cukup ini 2 dikali 8, 16. Dapatnya 2. Kita letakkan hasilnya 2. 2 dikali dengan 8. 2 kali 8, 16. Kita kurangkan. 8 turun. 20 kurang 16, 4. 48 dibagi 8, 6. 6 kali 8, 48. Kita kurangkan 0. Habis, tidak ada sisanya. Berarti 208 dibagi 8 hasilnya 26. Baiklah anak ustazah, misalnya ada soal 42 ditambah 81 dibagi 9 dikurang 12. Kita mau menentukan berapa sih hasilnya? Apakah betul kalau misalnya 42 ditambah 81 dulu yang kita kerjakan? Salah. Yang benar adalah di sini kan ada tanda bagi. Kalau misalnya ada tanda bagi, meskipun letaknya ini tambah duluan, tapi yang kita kerjakan tanda bagi duluan. Kalau dia dikerjakan duluan, untuk memudahkan boleh kita kurungkan ya, supaya kita tahu oh ini dulu yang dikerjakan. Sekarang 81 dibagi 9 berapa? 9. Kita tulis 9 di bawahnya. 42 ini turun, tambahnya turun, kurang turun, 12 turun. Nah, sekarang ada tanda tambah dan ada tanda kurang. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Kalau seperti ini, ada tambah, ada kurang, boleh kita kerjakan yang duluan.
42 ditambah 9. Tambah dulu tuh yang duluan, boleh dikerjakan duluan. 42 ditambah 9. Berapa 40 tambah 9? Kita pakai cara ke bawah lagi. 42 ditambah 9. 2 ditambah 9, 11. Letakkan 1, simpan 1. 1 tambah 4, 5. 51. 51 dikurang 12. Kita pakai cara ke bawah lagi. 51 dikurang 12. 1 dikurang 2 nggak bisa. Jadi dia pinjam ke sebelah. Jadi 11. 11 dikurang 2 hasilnya 9. Karena 5 tadi sudah dipinjam, sisanya 4. 4 dikurang 1, 3. Jadi hasilnya adalah 39. Baiklah anak ustazah, sekarang ada contoh lagi. 100 dikurang 12 dikali 5 ditambah 55. Di sini ada tanda kurang, ada tanda kali, ada tanda tambah. Yang mana yang kita kerjakan duluan? Apakah betul kita kerjakan kurang dulu? Salah, karena di sini ada kali, maka kita kerjakan kali duluan. Atau dapat kita kurungkan supaya kita tahu, oh ini duluan yang dikerjakan. Sekarang kita kalikan, 12 dikali 5. Kita pakai perkalian ke bawah. 12 dikali 5 kali 2 dikali 5, 10. Nolnya kita letakkan di bawah, satunya kita simpan. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Hasilnya 60. 100 turun, kurangnya turun, tambahnya turun, 55 turun. Sekarang kita kurangkan. Karena di sini ada tanda kurang, ada tanda tambah, berarti kita boleh kerjakan yang duluan. Yang duluan itu tanda kurang, berarti boleh kita kurangkan 100 dikurang 60. Berapa 100 dikurang 60? 100 dikurang 60. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 6 tidak bisa, jadi dia minjam. 10 dikurang 6, 4. Jadi hasilnya 40 ditambah 55. Kita tambahkan. 40 ditambah 55. 0 tambah 5, 5. 4 tambah 5, 9. Hasilnya 95. Nah, sekarang anak-anak ustazah perlu perhatikan. Kalau misalnya ada tanda kali dan tanda bagi, meskipun letaknya tidak duluan, ini kan letaknya belakangan tuh. Meskipun dia bukan duluan, tanda kali sama tanda bagi dia harus dikerjakan duluan. Baru setelah itu boleh kita kerjakan tanda kurang dan tanda tambah. Untuk bagi sama kali, misalnya siapa yang duluan boleh kita kerjakan. Begitu pula dengan tambah dan kurang. Misalnya tambah dulu, boleh kita kerjakan tambah duluan. Tetapi kalau misalnya dia bergabung, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali, kita dahulukan yang ada kali dan yang ada baginya. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dengan kemampuan dasar kita mengkurangkan, menambahkan, mengkali, membagi, ini dapat membantu kita untuk mempelajari materi-materi kelas 4 yang akan datang. Terima kasih, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih kurang Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.